Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kalau misalnya ini adalah pertama kali kalian lihat channel YouTube aku, kenalin aku Lula. Di channel YouTube ini aku akan ngebahas mengenai pengolahan data dan penggunaan BI tools. Jadi buat teman-teman yang lagi belajar tentang data, bisa banget buat subscribe akun YouTube ini karena setiap minggu aku akan upload video tutorial terbaru aku mengenai pengolahan data. Baik itu menggunakan Microsoft Excel, Makro, Power BI, Looker dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan ngebahas gimana sih caranya membuat visualisasi bar chart yang visualisasinya ini tersort berdasarkan peringkat data ordinalnya. Buat teman-teman yang belajar data pasti udah familiar sama jenis-jenis data. Nah, jenis-jenis data itu ada apa aja sih? Ada data interval, data rasio, data nominal, dan data ordinal. Tapi di video kali ini aku nggak ngebahas tentang semua jenis-jenis data. Di sini aku hanya ngebahas tentang data ordinal aja. Nah, apa sih data ordinal itu? Data ordinal ini merupakan data kategori yang tersusun dalam suatu urutan berdasarkan besarnya. Misalnya nih, contoh dari data ordinal itu ada istimewa, sangat baik, baik, cukup, kurang. Terus ada besar, sedang, kecil, gen X, gen Y, gen Z. Nah, itu ada urutannya teman-teman, dari paling besar ke paling kecil atau paling kecil ke paling besar, kayak gitu. Biasanya kalau kita bikin bar chart itu ada dua pilihan buat nge-sort value-nya. Yang pertama, kita bisa nge-sort berdasarkan abjad dari atribut data kategorikal yang kita punya. Misalnya nih, kita punya atribut besar, sedang, kecil. Berarti kalau kita nge-sort berdasarkan abjadnya dari A to Z, yang pertama itu besar, yang kedua itu kecil, dan yang ketiga itu sedang. Pilihan kedua, kalau kita mau nge-sort berdasarkan total values-nya, itu bisa ascending atau descending. Nah, gimana sih caranya kalau kita mau nge-sort berdasarkan peringkat dari data ordinalnya? Jadi yang diminta itu besar, sedang, kecil. Yuk langsung aja kita eksekusi. Tapi seperti biasa sebelum eksekusi jangan lupa buat subscribe akun YouTube ini biar teman-teman gak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Oke, let's go. Oke teman-teman, jadi di sini kita pakai data supermarket sales yang kita pakai waktu bikin dynamics title. Nah, di sini kita punya rating kategori, kita bakal bikin bar chartnya dulu dan aku bakal nunjukin ke kalian semua gimana sih caranya bikin custom sort order gitu. Nah, sebelum ke situ kita bikin bar chartnya, kita klik bar chart, terus habis itu kita drag ke rating kategori ke Y-axis, terus untuk X-axisnya itu adalah count of number ID atau invoice ID. Kita drag ke sini adalah jumlah dari masing-masing rating. Nah, rating pertama itu adalah good, very good, not bad, bad, dan extremely good. Kalau misalnya kita lihat rating kategori ini adalah data ordinal yang kayak aku jelasin di awal tadi. Nah, urutannya dari highest to lowest itu adalah ada extremely good, terus habis itu very good, good, not bad, terus yang terakhir bad. Nah, kalau kita lihat di sini, chart ini sortnya itu ada dua pilihan teman-teman. Mau sort axis-nya itu berdasarkan rating kategori atau count of invoice ID. Kalau misalnya kita pilih rating kategori, dia bakal ngurutin si abjadnya. Ini dari Z to E. Kalau mau kita tukar, nah, bad, extremely good, P, E, G, and V. Itu teman-teman. Kalau kita mau sort berdasarkan values-nya tadi, count of invoice ID dari paling rendah ke paling tinggi atau paling tinggi ke rendah. Nah, tapi yang kita butuhkan adalah kita mau nge-sort berdasarkan urutan dari definisi rating kategori itu. Jadi yang di atas itu harusnya extremely good, terus habis itu very good, terus good, not bad, baru yang terakhir ini adalah bad. Nah, gimana caranya? Kita pilih enter data, kita bikin tabel kategori rating, terus habis itu kita kasih kolom peringkat atau rank, terserah kalian, peringkat, terus habis itu kategori levelnya, kategori ratingnya maksudnya 1, terus habis itu kita tulis extremely good. Ini harus berurutan ya teman-teman. 2, it very good. Oke, terus kita pencet load. Nah, dia bakal nambah nih di sini tabel kategori rating. Terus kita pergi ke relationship.
kita manage relationship, kita bikin relationship antara kategori rating sama tabel supermarket sales tadi. Kita pilih new, terus kita select tabelnya kategori rating, terus ini supermarket sales. Nah, kita klik kategori ratingnya ini ke rating kategori. Nah, dia ada relationship one to many kayak gitu. Jadi dari sini ke sini. Oke, close. Nah, ini tandanya relationship-nya sudah terbuat ya teman-teman. Kita sekarang balik lagi ke report, kita untick nih rating kategori, kita gantiin sama rating kategori yang ini nih. Terus kita masukin peringkatnya ke tooltips. Kita pilih sama aja. Terus di sini titik 3 sort axis-nya tuh bakalan nambah sum of peringkat. Kita pilih sum of peringkat. Terus kita pilih sort ascending. Nah, udah terurut kan teman-teman. Yang pertama extremely good, very good, good, not bad, bad. Gitu teman-teman. Nah, gimana? Gampang banget kan belajar data sama aku? Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Kalau misalnya teman-teman ngerasa kebantu sama video ini, boleh banget buat klik tombol like dan share ke teman atau kolega kalian di kantor. Kalau misalnya ini adalah pertama kali kalian lihat channel YouTube aku, jangan lupa buat klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Terima kasih banyak udah nonton video aku sampai selesai. Mohon maaf kalau misalnya ada ucapan yang kurang jelas karena aku lagi sariawan di lidah dan itu sumpah sakit banget guys. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.